Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Dan di sini kita akan ngebahas tentang soal UTS untuk Fisika Dasar 1A versi kedua dan ini nomor satunya ya. Oke, jadi kita akan ngebahas ini pertama kita tahu bahwa ini adalah materi kinematika gitu yang jenisnya itu adalah grafik gitu, grafik kecepatan terhadap waktu. Mungkin kita bakal mulai dari baca soal terlebih dahulu ya. Jadi pertama-tama, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Dari pengamatan gerak partikel, kurva kecepatan sebagai fungsi yang bergantung waktu diperoleh seperti pada gambar samping, gambar yang ini. Pengukuran dimulai adalah pada T sama 0 dengan posisi partikel di X sama 0. Nah, terus yang pertama kita diminta untuk menentukan kecepatan pada saat T sama dengan setengah second. Terus yang kedua, gambarkan sketsa kurva percepatan terhadap waktu. Terus yang ketiga, itu tuliskan fungsi posisi terhadap waktu pada rentang T sama dengan 0 second sampai T sama dengan 7 second gitu. Nah, jadi pertama-tama kita mungkin akan mulai mengerjakan dari yang A nih. Sekarang kita lihat nih. Yang A itu kita diminta apa? Katanya berapakah ya kecepatan di T-nya 9, T-nya 9,5 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari grafik gitu ya, ini kan ada informasi grafik ya. Kita tinggal lihat aja kan. Ini kan grafiknya adalah fungsi eh, kecepatan terhadap waktu gitu. Terus kalau misalkan kita mau mencari berapa kecepatan saat T-nya sama dengan setengah second gitu ya. Jadi kan setengah second itu ada di mana? Setengah second itu ada di tengah-tengah sini kan. Di sini nih setengah second. Otomatis di sini juga ada di tengah-tengah kan. Nah, maka kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa ketika dia kecepatannya, ketika waktunya setengah second, kecepatannya itu adalah setengah meter per second. Nah, ini adalah salah satu cara cepatnya gitu. Sampai sini pun juga udah benar gitu. Tapi ini hanya bisa dilakukan ketika memang si grafiknya ini bentuknya simetris gitu kan ya. Penurunannya itu kan ini menurunnya cuma satu kotak gitu. Simetris kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak simetris, kita harus mencari tahu dulu fungsinya. Nah, jadi kita bakal coba mencari tahu fungsinya, fungsi masing-masing untuk tiap daerahnya. Kenapa kita perlu mencari tahu fungsi masing-masing untuk tiap daerahnya? Karena tentunya itu akan dipakai untuk menjawab soal B sama soal C. Oke, jadi pertama-tama, gimana cara kita mencari fungsi kecepatan dari tiap daerahnya gitu ya? Pertama-tama kita klasifikasikan dulu daerahnya ada apa aja nih. Pertama, ada daerah pertama. Daerah pertama tuh yang ini daerah pertama. Daerah kedua, ini daerah kedua. Sama ini daerah ketiga. Nah, kenapa kita klasifikasikan kayak gini gitu ya? Karena untuk meskipun ketiga daerah ini memiliki jenis yang sama yaitu sama-sama garis lurus gitu, tapi ketiganya memiliki kemiringan yang berbeda. Karena memiliki kemiringan yang berbeda, maka akan memiliki fungsi yang berbeda juga gitu loh. Oke, mungkin pertama-tama kita akan mencari tahu dulu gitu ya, berapakah fungsi kecepatan dari tiap daerah gitu ya. Kita cari pertama V pada tiap daerah. Oke, jadi pertama kita akan mencari dulu untuk daerah yang pertama. Daerah satu. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya untuk mencari sebuah fungsi dari sebuah grafik gitu. Nah, untuk mencari sebuah fungsi dari sebuah grafik itu kita harus tahu dulu jenis dari grafiknya itu gimana. Jadi kan udah jelas ya bahwa semuanya ini adalah garis lurus gitu. Dimana garis lurus tuh memiliki sebuah fungsi yang kita tahu bahwa fungsinya itu adalah Y sebenarnya MX plus C kan secara umum ya. Nah, tapi di dalam konteks ini kan sumbu Y-nya itu adalah kecepatan ya, sedangkan sumbu X-nya itu adalah waktu gitu T. Nah, maka dari itu untuk konteks ini kita akan mendapatkan fungsinya nanti kayak gini. V sama dengan MT plus C. Nah, M-nya tetap sama. Kenapa M-nya tetap sama? Karena M ini merupakan sebuah kemiringan gitu kan ya. Ini merupakan kemiringan. Kemiringan. Kalau misalkan dalam sumbu Y sama sumbu X itu kemiringan itu adalah delta Y per delta X. Berarti kalau misalkan di sini konteksnya M-nya itu sama dengan delta P per delta T gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah fungsi gitu, fungsi yang akan dimiliki gitu. Jadi kita tuh udah bisa menebak gitu fungsinya seperti apa dengan melihat grafiknya aja. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Itu adalah untuk menjawab daerah satu 2 3 gitu. Sekarang kita akan jawab daerah satu. Misalkan daerah satu nih. Daerah satu kita udah tahu bahwa fungsinya itu adalah V dengan
MT plus C. Tapi kan kita masih belum tahu kan nilai M sama nilai C-nya. Kalau misalkan nilai T kan itu merupakan sebuah variabel ya. Jadi kita harus mencari nilai M-nya sama nilai C-nya. Pertama-tama yang paling gampang pasti tentunya kita mencari nilai M-nya dong. Nilai M-nya itu adalah delta V per delta T. Nah, tapi delta V per delta T-nya itu apa? Delta V per delta T-nya itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, waktu akhir dikurangi waktu awal. Akhir awal itu yang mana? Akhir awal itu adalah akhir ataupun awal dari daerah satu gitu. Jadi misalkan daerah satu ini mulainya dari mana? Itu dari sini kan? Dari sini awalnya, terus akhirnya ya dari sampai sini. Karena setelah selanjutnya tuh dia akan udah berubah menjadi daerah kedua. Oke, jadi kita tinggal masukin aja deh delta V per delta T. Delta V-nya kan kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir di sini dia kecepatan akhirnya itu adalah min satu ya. Kecepatan awalnya dia satu. Jadi kita tinggal kurangin aja. Min satu dikurangi satu. Terus dibagi sama delta T. Delta T-nya kan akhirnya 2 awalnya nol ya. Berarti 2 dikurangi nol. Jadi jawabannya M-nya kita dapat adalah min satu. Nah, terus sekarang berarti kita udah dapat nih fungsinya adalah V sama dengan min T plus C. Nah, tapi kan kita nggak tahu berapa nilai C-nya. Gimana cara kita nyari nilai C-nya gitu? Karena sampai sini aja tuh belum selesai gitu, karena ini belum eh, memuat seluruh solusinya. Jadi untuk mencari C-nya itu dari mana? Dari informasi yang diberikan di soal gitu. Di sini yang paling gampang misalkan sini. Ini kan kita dikasih tahu bahwa ini mula-mula kecepatan awal adalah satu kan. Kita ada informasi F0 itu sebenarnya satu ya nggak. Ini kan ketika t-nya dimasukin sama dengan nol gitu ya, di sini nih ketika t-nya sama dengan nol si kecepatan itu bernilai satu gitu ya. Nah, dari sini nih kita bisa mendapatkan nilai uh, nilai c-nya. Gimana caranya gini ya, kan sebenarnya si v0 ini dia termasuk ke daerah satu kan. Jadi kalau misalnya kita masukin v0 gitu ya, ini kan vt sebenarnya. V0 itu sama dengan min nol ditambah sama c sama dengan harus bernilai sebenarnya satu kan. Maka kita akan dapat bahwa C-nya itu sebenarnya satu. Karena C udah tahu, maka kita akan mendapatkan solusi umumnya itu adalah VT sama dengan min T ditambah sama satu. Nah, ini adalah fungsi secara umum, fungsi kecepatan untuk daerah satu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini kan kita udah dapat untuk daerah satu gitu ya. Nah, tadi yang A itu ditanyain bahwa berapakah kecepatan pada saat T 9,5 second. Di mana setengah second ini masih masuk ke dalam daerah daerah satu gitu. Coba kita masukin ya, ketika T-nya sebenarnya setengah gitu ya. Ketika T-nya sebenarnya setengah, V sebenarnya setengah gitu ya. Berarti kan sama aja kayak min setengah ditambah satu. Nah, kita kan dapat di sini berubah itu adalah setengah meter per second. Nah, sama kan sesuai sama yang tadi kita jawab di awal hanya dengan menggunakan gambar. Oke, itu buat yang daerah satu. Sekarang kita buat yang daerah dua. Kita lanjut daerah dua. Jadi untuk yang daerah dua caranya juga sama. Caranya menggunakan ini fungsi yang udah kita ketahui, fungsi garis lurus di mana V sama dengan MT plus C. V sama dengan MT plus C gitu ya. Nah, V sama dengan MT plus C. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita lihat gitu ya di apa di gambarnya bahwa nyata pada daerah 2 ini dia tuh tidak memiliki kemiringan alias garis datar lurus saja. Nah, berarti kalau misalkan dia tidak memiliki kemiringan ya otomatis M-nya sama nol dong karena dia nggak punya kemiringan. Jadi karena dia nggak punya kemiringan akan tersisa uh, PT-nya itu sama dengan plus C doang gitu. Dimana sebenarnya C-nya ini kita udah tahu gitu. Kita udah tahu dari mana? Dari sini lihat. Di sini kan kita lihat bahwa sebenarnya kecepatan pada daerah 2 ini dia tuh konstan gitu ya, tidak berubah. Yaitu bernilai min satu. Berarti otomatis kita tahu dong bahwa C-nya ini harus bernilai min satu. Gitu. Jadi untuk daerah 2 ini dia merupakan sebuah kecepatan yang konstan. Jadi dia tidak memiliki variabel T gitu. Jadi dia tidak berubah-ubah. Kecepatannya tetap saja dia selalu min satu gitu. Oke, ini buat yang daerah 2. Nah sekarang buat yang daerah 3. Daerah 3 sekarang juga sama. Dia merupakan sebuah garis lurus. Caranya sama juga. Persis. Kita tinggal ambil dulu. Berarti kita tulis dulu daerah 3 ya. Daerah 3. Daerah 3 ini kita jabarkan lagi. Daerah 3 itu ya kan kecepatannya adalah fungsinya itu adalah Ft sebenarnya mt plus c ya.
Nah, tapi kan dia memiliki kemiringan dong, karena dia naik kan, jelas banget kelihatan naik kan. Jadi kita cari dulu M-nya. M-nya berapa? M-nya itu sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya berarti kecepatan akhir. Kecepatan akhir berapa? Di sini 2 dikurangin sama min 1 ya. Berarti ini 2 dikurangin min 1 per delta T. Delta T-nya berapa? Dari 7 kurangin 4 ya. 7 kurangin 4. Berarti jawabannya adalah 1 kemiringannya. Berarti kita akan dapat sini VT-nya ini adalah T plus C. Nah, sekarang kan C-nya juga belum tahu ya. Nah, di sini ini sama sebenarnya kasusnya seperti tadi ya. Jadi intinya kita mencari dulu nilai M-nya, nanti kita bisa dapat nilai C-nya gitu. Nah, terus sekarang gimana cara kita tahu bahwa nilai C-nya tuh berapa gitu. Nah, caranya kita harus menggunakan yang namanya prinsip continue, di mana kecepatan tuh akan selalu continue gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi ini kan kita lihat di sini ya, bahwa kecepatan untuk misalkan ini ya fungsi untuk daerah satu gitu. Ini untuk fungsi untuk daerah satu itu tuh berlaku ketika nih daerah satu nih berlaku ketika untuk kecepatan 0 sampai T terus sampai 2 gitu kan ya. Kan dia kalau misalkan adalah daerah-daerah ya, dari daerah. Nah, terus kalau misalkan yang daerah 2 itu kan dari 2 sampai 4 ya enggak? Daerah 2 itu waktunya itu adalah dari 2 sampai T sampai 4 ya. Sedangkan daerah 3 itu tuh dari 4 sampai T sampai 7. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat itu ya, ini kan di daerah 2 nih dia memuat angka 4 ya. Terus di daerah 3 juga memuat angka 4. Nah, itu tuh berarti akan ada kontinuitas gitu. Dia akan selalu sambung. Yang berarti maksudnya gimana gitu ya. Jadi maksudnya eh V pada saat T-nya sama 4 untuk yang waktunya itu adalah 2 sampai T sampai 4 itu tuh akan sama harus senilai dengan V4 untuk yang waktunya itu 4 T B7 karena kan ini merupakan dua fungsi yang berbeda gitu tapi dia tuh harus sama ketika di titiknya 4 gitu. Nah, jadi itu adalah untuk mencari C-nya. Sekarang kita coba substitusin ya. Sekarang pertama nih buat yang F4 untuk yang waktunya di antara 2 sampai 4 gitu. Nah, kan tadi kan kita dapat ya untuk yang di antara 2 sampai 4 ini ya VT-nya merupakan konstan gitu. Dia tetap aja min 1 gitu, nggak ada T sama sekali gitu. Jadi meskipun ininya berubah jadi eh, V4 gitu ya, V4 ya tetap aja min 1 kan, karena nggak ada variabel T-nya gitu, nggak ada T-nya sama sekali, jadi nggak ngaruh. Jadi ini kita masukin di sini min 1 untuk ruas kiri, untuk ruas kanan kita substitusiin, ini kan VT dengan T plus C ya, karena kita maunya V4 ya, maka V4 ini jadi 4 plus C dong. Nah berarti C-nya kita bisa tahu, C-nya itu bernilai di ya nggak? Min 5, sorry. C-nya bila min 5. Nah, maka di sini VT-nya kita dapat nih, VT secara umum untuk daerah tiganya, yaitu adalah T min 5 meter per second. Nah, ini adalah jawaban untuk yang kecepatan dari tiap daerahnya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah ini, untuk lebih mudah untuk menjawab yang B dan juga yang C. Itu akan mempermudah kita untuk menghitung yang B sama yang C. Nah, sekarang yang B diminta apa? Yang B itu kita tuh diminta untuk menghitung percepatan gitu ya. Percepatan pada uh, terhadap waktu untuk tiap daerahnya gitu, untuk seluruh daerah. Nah, berarti kalau misalkan dari sini gitu ya, kita kan tahu ya bahwa terdapat sebuah hubungan gitu antara, nah, oke. Oke, kita kan tahu gitu ada sebuah hubungan gitu antara eh, dalam matematika dasar ya kita tahu ada sebuah hubungan gitu ada antara itu kan yang B nih, kita yang B bahwa em, antara posisi kecepatan dan juga percepatan tuh terdapat sebuah hubungan di mana
VT ini, misalkan kecepatan itu merupakan turunan dari posisi kan. Terus percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan gitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa tadi kan kita udah mencari kecepatan untuk tiap-tiap daerah kan. Daerah pertama, daerah kedua, sama daerah ketiga. Sekarang yang bagian B itu kita diminta untuk menghitung percepatan gitu. Kan kita diminta untuk menggambarkan sketsa kurva percepatan terhadap waktu. Otomatis kita harus mengetahui percepatan untuk tiap daerahnya. Nah, berarti kita gampang dong. Kan kita tahu bahwa percepatan dan kecepatan tuh ada sebuah hubungan gini ya. Percepatan itu merupakan kecepatan yang diturunkan gitu. Berarti kan kita udah punya kecepatan gitu. Kita tinggal turunkan aja kecepatan untuk tiap daerahnya. Berarti cari percepatan tiap daerah, kecepatan tiap daerah. Pertama, daerah pertama, daerah satu. Kita tinggal turunin aja. Berarti percepatan itu adalah dv per dt. dv per dt di sini kan tadi v-nya untuk daerah satu itu adalah mana ya? Ini ya, min t plus satu ya. Ini min t plus satu. It's yang min T plus satu lah. Berarti ini jadi kita turun aja D per DT dari min T plus satu. Nah ini hasilnya berarti kan min satu ya. Karena min T diturunin terhadap T jadi min satu. Terus satu turunin ya konstanta. Diturunin hasilnya nol dong. Nah ini untuk yang daerah satu. Udah beres nih. Nah untuk yang daerah dua kita samping aja ya. Daerah dua, daerah dua sama. Kita tinggal turunin aja kecepatan yang ada yang ada di daerah dua gitu. TT berarti kan di sini D per DT dari untuk kecepatan di daerah 2 itu adalah min satu doang nih karena dia konstan kan. Nah, berarti karena dia konstan berarti dia nggak ada kecepatannya min satu, berarti jawabannya nol gitu ya. Nah, untuk yang daerah 3 sekarang, daerah 3 kita tinggal turunin nih sama T dengan dV per dt, di mana ininya berarti kan T per dt dari T min 5 ya tadi ya masalah. Ya, di sini T min 5 ya. Berarti jawaban itu adalah 1 meter per second kuadrat ya. Ini juga min 1 meter per second kuadrat. Ini juga 0 meter per second kuadrat gitu. Nah, ini kan untuk tiap-tiap daerah gitu. Berarti kita udah bisa menggambarkan eh, grafik gitu. Percepatan terhadap waktu. Jadi kalau misalnya kita buat ya, misalnya grafiknya. Dan kita buat sini misalkan ya. Ini. Bentar. Oke, ini yang pertama ini adalah ini percepatannya. Nah, waktunya, sini misalkan ini satu, ini dua, sini tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kita sampai tujuh aja kan, karena kita dari awal bintangnya sampai tujuh doang. Ini misalkan di sini sini satu, sini nol, sini dua deh. Kayak sini aja deh. Di sini misalkan ini satu gitu ya. Nah, jadi untuk menggambarkannya, kita tinggal masukin aja daerahnya. Sama dengan daerah satu ya. Daerah satu kan kita tahu bahwa daerah satu tuh dari 0 sampai 2 kan. Berarti untuk daerah satu dia bernilai min satu. Berarti daerahnya grafiknya kayak gini. Pertama dari 0 sampai 2 nih dia kayak gini. Nah, terus 2 sampai 4 itu kan daerah 2 ya. Daerah 2 tuh percepatannya 0. Daerah 2 berarti percepatannya 0. Dia dari sini. Terus daerah 3 tuh percepatannya bernilai satu, di mana daerah 3 itu dari 4 sampai 7. Seperti gini. Nah, ini adalah grafik gitu. Percepatan terhadap waktu yang diminta dari soal. Sampai sini aja ya. Dan ini tidak kontinu ya. Untuk percepatan tuh tidak kontinu. Jadi dia ini nggak nyambung gitu grafiknya. Oke. Nah,
Selanjutnya, kita akan langsung jawab aja untuk yang bagian C ya. Nah, bagian C ini kita diminta untuk tuliskan fungsi posisi terhadap waktu pada rentang T 0 sampai T 7 second. Nah, berarti untuk menjawab soal ini, kita tuh harus mencari gitu fungsi posisi untuk tiap-tiap daerahnya. Nah, tapi karena kita udah mencari fungsi kecepatan untuk tiap-tiap daerah, maka kita memudahkan perhitungan gitu. Nah, kan kita tahu bahwa kita tulis C dulu ya, bahwa kecepatan itu merupakan uh, posisi yang diturunkan gitu ya, per dt dari xt gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mencari fungsi posisi dari sebuah kecepatan, ya berarti gini, xt ini sama dengan integral pt dt gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah kecepatan, kita integralkan tuh, kita akan mendapatkan sebuah fungsi posisi gitu. Nah, sekarang kita akan membreakdown untuk tiap-tiap daerahnya sama seperti tadi. Untuk soal ini memang sepertinya sangat panjang gitu ya, karena kita harus menghitung satu-satu untuk tiap daerahnya. Pertama untuk yang daerah satu nih, daerah satu. Nah, daerah satu berarti otomatis VT-nya ataupun kecepatannya itu untuk yang daerah satu juga kan. dxt dia sama integral untuk yang daerah satu tadi kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah ini min T plus 1 ya. Kecepatannya adalah min T plus 1. Berarti integral untuk min T plus 1 dt. Ini kalau misalnya kayak gini, kita tinggal integral aja biasa ya. Terhadap T, berarti ini jadi min T kuadrat per 2, terus ini ditambah sama T ya. Terus ditambah sama C. Jangan lupa ada konstanta C-nya ya, karena kita nggak tahu. Ini kan integralnya integral tanpa batas gitu. Nah, sekarang udah sampai kayak gini, kita harus mencari tahu nilai C-nya gitu kan. Karena kita dimintanya adalah solusi fungsi umumnya gitu. Nggak boleh ada variabel yang nggak kita ketahui C gini. Nah, gimana cara nyari tahu C-nya? Itu gini, dari informasi yang dikasih tahu di soal gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ada kata-kata pengukuran dimulai. Nih, pengukuran dimulai adalah pada T sama dengan 0 dengan posisi partikel di X sama dengan 0. Nah, berarti dengan kata-kata itu tuh mengatakan bahwa ada informasi yang bilang bahwa di X sama dengan di X T sama dengan 0 itu tuh X-nya 0. Jadi mula-mula tuh emang X-nya tuh berada di 0 gitu. Posisinya tuh berada di 0. Jadi ya X 0 tuh sama dengan 0. Sekarang kita tinggal masukin aja deh bahwa di sini X 0 ini sama dengan 0, kita terapkan ini. Kita masukin nih X 0, kita masukin berarti min 0 kuadrat per 2 tambah sama 0 tambah sama C. Ini harus nilai 0. Nah, berarti kita tahu bahwa nilai C-nya itu sebenarnya 0. Berarti kita tahu sekarang fungsi umum untuk daerah satu itu adalah cuma ini doang. Min T kuadrat per 2 tambah sama T. Ini ya cukup ini ya. Ini untuk yang daerah pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke daerah yang kedua. Nah, daerah kedua sama caranya. Dengan daerah kedua, itu juga kita integralkan untuk fungsi kecepatannya gitu ya. Nah, jadi xt-nya itu adalah integral dari vt dt. Nah, tadi kan untuk yang daerah kedua tuh kecepatannya konstan ya. Dimana yang kecepatannya itu adalah min satu kan. Vt-nya min satu doang. Jadi kita substitusin aja sini xt dengan integral min satu dt. Berarti kan jawabannya gampang ya, langsung min T. Nah, tapi jangan lupa ada plus C-nya. Ada plus C-nya di sini. Nah, gini. Ada plus C-nya. Karena dia integralnya merupakan integral tanpa batas gitu. Nah, sekarang sama seperti cara sebelumnya gitu. Kita harus mencari tahu nilai C-nya karena kita membutuhkan solusi umumnya. Gimana cara nyari tahu C-nya? Itu tuh menggunakan yang tadi. Gimana bahwa posisi itu harus kontinu gitu. Nah, posisi ini jadi eh, X kan ini adalah ada di, kita nggak bahasnya daerah satu sama daerah dua gitu ya. X di dua, dua ini pada titik dua tuh merupakan sebuah daerah perbatasan, sebuah titik perbatasan antara daerah satu sama daerah dua gitu ya. X di dua untuk yang T, untuk yang fungsi yang nol sampai T sampai 2 itu tuh harus sama kayak X di dua untuk fungsi yang ini, fungsi yang 2 PT sampai 4 gini ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusin aja. Pertama kan tadi yang awal kita udah tahu ya bahwa ini kita tuh udah dapat informasi tentang fungsinya. Fungsinya tuh dia
Berarti karena kita mau carinya X2, berarti min 2 kuadrat per 2 ditambah sama 2. Nah, yang kanannya ini jadi min 2 terus ditambah sama C. Nah, sekarang kita tinggal nyari C-nya aja. Ini kan jadi berapa nih? Ini kan min 4, min 2 ya. Min 2, berarti C-nya kita dapat sini sama dengan 2. Min 4, 2. Ya, C-nya sama dengan 2. Kita dapat C-nya sama dengan 2. Nah, maka solusi umumnya kita dapat nih. XT-nya sama dengan min T ditambah sama 2. Oke, sekarang yang daerah 2 udah beres nih. Selanjutnya, untuk yang daerah ketiga. Nah, daerah ketiga pun sama caranya. Kita tinggal integralin aja kayak daerah sebelumnya. Kita tulis XT sama dengan integral VT dt. Terus kita masukin VT-nya berapa untuk daerah 3. Daerah 3 kan tadi kita dapat bahwa VT-nya itu adalah ini. T min 5 meter per second ya. Maka kita tinggal masukin aja. Di sini integral dari T min 5 dt. Kita integralin ya. Jadi ini T kuadrat per 2, ini min 5T, tambah sama C. Nah, sama nih cara nyari C-nya. Kita tinggal masukin aja. Samain lagi kayak tadi. X4 di... Kenapa kita pilih 4 gitu ya? Karena 4 itu merupakan titik perbatasan itu antara daerah 2 sama daerah 3. Karena kita memanfaatkan informasi yang udah kita ketahui, yaitu daerah 2 gitu ya. Jadi ini untuk yang 2 T sampai 4, terus ini sama dengan X di 4 untuk yang 4 T per 7 gitu ya. Kita tinggal substitusin aja. Ini misalkan yang buat yang sebelumnya nih. Sebelumnya kan ini kan fungsinya min T plus 2. Kita berada. Min T plus 2. Kita masukin T-nya sebanyak 4 ya. Berarti jawabannya ini jadi min min 4 plus 2. Terus yang kanannya itu kita substitusin 4. Jadi kan 4 kuadrat 16 per 2 berarti 8. Dikurangin sama min 5 kali 4 ya. Berarti min 20 tambah sama C. Ini kalau misalkan kita selesai ini kan jadi berapa nih? Ini min 2. Ini min 12 ya. Min 12 ini min 2. Berarti ini jadi C-nya ini dengan 10. Nah, maka kita akan dapat di sini fungsinya itu adalah T kuadrat per 2 min 5T tambah sama 10 C-nya. Kalau misalkan udah kayak gini, berarti kan udah kita dapat nih untuk tiap-tiap daerahnya. Tiap daerahnya yaitu, itu daerah satu nih. Daerah satu kan tadi kita udah tahu ini yang kita kotakin. Sekarang daerah 2 juga kita kotakin deh. Nih, oke. Daerah 3 juga kita kotakin. Nah, nah berarti kita dapat bahwa apa si fungsi posisi untuk tiap daerahnya udah ketemu nih. Di XT-nya ini ada 3. Ada 3. Pertama itu adalah yang ini min T kuadrat per 2 plus T. Min T kuadrat per 2 plus T. Ya, untuk yang daerahnya itu 0 sampai T per 2. Terus yang selanjutnya itu adalah min T plus 2. Kita rapin deh ini ya. Ya, ini jadi 2 itu min T plus 2. Ini untuk 2 T per 4 ya. Terus yang terakhir yang ini, yaitu T kuadrat per 2 min 5 T ditambah sama 10 T. Sama 10 tambah 10. Ini untuk daerah yang terakhir, daerah ketiga, yaitu 4 sampai T sampai 7. Oke, mungkin itu sudah menjawab semua eh, soal yang diminta dari soal nomor satu ini. Cukup panjang, akan tapi untuk konsepnya itu tuh simpel ya. Konsepnya itu kita cuma mengaitkan antara hubungan antara posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Jadi itu saja, dan juga dan caranya pun juga dari tadi mungkin terkesan berulang-ulang gitu, maksudnya sama gitu untuk mencari tiap daerahnya. Oke, mungkin itu saja. Semoga apa yang aku ajarkan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih semua.